Mari kita sambut dengan hangat juara ujian nasional tahun ini. Di kehidupan sebelumnya, setelah orang tua meninggal, menyisakan adik laki-laki yang masih 3 tahun, saya terpaksa berhenti sekolah dan bekerja. Bekerja keras selama 15 tahun. Akhirnya membesarkan adik hingga menjadi juara ujian nasional. Ayah ibu, aku akhirnya tidak mengecewakan kalian. Tunggu. Ayah. Ibu. Kamu sudah mengantar Yao Zong ke universitas? Itu juga sudah menyelesaikan tugasmu. Kini, kamu juga harus mati. Singkirkan dia. Jangan mengotori pesta keberhasilan anak saya masuk universitas. Aku tidak perlu seorang kakak dari desa. Untuk masa depan saya, kamu bisa mati dengan tenang. Hanya jika kamu mati. Hal kita bertukar identitas yang tidak akan pernah diketahui orang. Sampai sebelum mati, saya baru tahu bahwa saya ternyata putri orang terkaya yang ditukar. Putri mereka Zhou Jiao Jiao mengambil identitas saya, menjalani kehidupan yang didamba banyak orang. Sedangkan saya, justru setelah mereka pura-pura mati bekerja keras untuk mereka membesarkan Li Yaozong. Kenapa? Kalian pura-pura mati untuk hidup enak, sedangkan saya menanggung semua kesulitan sendiri di kehidupan ini. Saya justru tidak akan membiarkan kalian berhasil. Baiklah, aku ingin lihat apa yang ada di dalam peti mati ini sebenarnya. Mereka benar-benar susah payah ya, bahkan sampai menyiapkan jenazahnya. Pikirannya sangat teliti. Li Zaudi, kamu sedang apa? Zaudi, kamu, bagaimana bisa kamu menggali kuburan orang tuamu sendiri? Zaudi. Li Zaudi, kalau bukan untuk cari uang bayar uang sekolahmu, orang tuamu sampai harus mati mengenaskan seperti ini. Bagaimana kamu tega membuat mereka tidak tenang di alam baka? Anak durhaka, sia-sia mereka membesarkanmu. Keluarga Li, dosa apa yang telah kau perbuat sampai punya anak perempuan tidak berbakti seperti ini? Ini benar-benar melawan kodrat. Pak Ketua Adat, aku juga tidak ingin begini, tapi ayah ibu perginya terlalu mendadak. Aku bahkan tidak sempat bertemu mereka untuk terakhir kali. Aku benar-benar tidak percaya kalau mereka sudah pergi begitu saja. Yaozong baru 3 tahun, kehilangan orang tua? Bagaimana kami kakak beradik bisa hidup? Zaudi masih muda. Sulit menerima kenyataan. Itu wajar. Iya. Sudahlah. Lagi pula, Pak Ketua, bukannya Bapak bilang, orang tuaku tewas jatuh dari gedung di lokasi proyek? Tapi jenazah ini jelas-jelas terlihat terbakar. Mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan? Maksudnya, untuk menyembunyikan sesuatu. Mungkin kamu salah dengar. Orang tuamu sebenarnya sedang terbakar di lokasi proyek. Benarkah? Cepat pulang dan rawat Yaozong. Jangan ribut di sini. Karena kamu bilang, mereka sedang di lokasi proyek terbakar mati. Lalu uang kompensasinya? Apa? Uang kompensasi apa? Apakah lokasi proyek tidak mau membayar? Tidak apa-apa. Kepala suku, besok, aku akan bawa Yaozong ke lokasi proyek untuk memasang spanduk. Setiap hari, selama aku masih hidup, aku akan ribut di lokasi proyek. Jangan merepotkan mereka. Aku akan segera tanya. Orang tua tersayang, karena kalian bersekongkol dengan kepala suku untuk pura-pura mati, maka kalau tidak berkorban sedikit, jangan harap bisa lepas dengan mudah. Zaudi, Lokasi proyek. setuju memberi 5.000. Nah, 5.000 ini aku akan bayar dulu. Ini. Ambil uangnya. Pulanglah. Rawati Yaozong dengan baik. Jangan sia-siakan.
usaha keras orang tuamu. Aku akan. Uangnya diberikan cukup cepat ya ia juga. Lagi pula buru-buru pergi bergabung dengan Zhou Jiao putri orang terkaya ini, dia saja sedikit mengeluarkan uang. Sudah cukup untuk mereka hidup enak. Seumur di kehidupan sebelumnya. Aku membawa Liao Zong ke kota untuk mencari pekerjaan. Tanah ini sudah lama dibagi-bagi oleh warga. Di kehidupan ini, ketua desa sudah tahu tanah ini akan dibongkar. Tanah ini akan dibongkar. Tanah ini akan dibongkar. Bagaimana bisa melewatkan kesempatan ini? Bapak, Ibu, karena kalian begitu percaya padaku, bahkan rela berpura-pura mati, untuk menyerahkan adik kepada aku untuk diasuh. Kalau begitu, aku sebagai anak perempuan, pasti akan memberikan kejutan untuk kalian. Sebagai juara ujian masuk perguruan tinggi di provinsi ini, apa perasaanmu saat ini? Apa kamu sudah memutuskan akan mendaftar ke universitas mana? Setelah mempersiapkan selama bertahun-tahun ini, akhirnya tiba saatnya memetik hasil. Ayah, ibu yang terkasih, apakah kalian sudah siap? Mari kita sambut tokoh utama hari ini. Juara ujian masuk perguruan tinggi. Saat ini, aku paling ingin berterima kasih pada kakak perempuanku, Li Zaudi. Dari kecil sampai besar, dia selalu mendukungku, memaafkanku. Zaudi memang hebat ya. Benar-benar berhasil membiayai Yao Zong hingga menjadi mahasiswa. Iya, setelah pasangan suami istri Li meninggal dulu, selama bertahun-tahun ini, semuanya Zaudi yang bersusah payah membiayai adiknya. Benar, kakak perempuan seperti ibu. Kakak beradik ini akhirnya bisa menikmati hasil setelah menderita. Aku bersusah payah sebesar ini adalah untuk membuat orang tua yang sudah meninggal 15 tahun datang mencariku sendiri. Aku percaya, mereka yang hanya ingin mengambil untung tanpa usaha tidak akan mengecewakanku. Yao Zong diterima di universitas. Sebagai orang tua, bagaimana mungkin kami tidak hadir? Akhirnya hari ini tiba. Apa-apaan ini? Pasangan Li itu, bukannya mereka sudah lama meninggal? Iya, dulu mayatnya sampai gosong. Aku sendiri yang menguburkannya. Mereka ini, dari mana munculnya? Kepala suku. Alam, Ini sebenarnya, bagaimana ceritanya? Kepala suku. Minggir. Benda pengganggu. Yao Zong, aku ini ibumu. Anakku yang baik. Biar ibu lihat baik-baik. Kak, ini siapa? Kok langsung mau jadi ibu orang? Aku sama sekali tidak kenal mereka. Li Zaudi, apa kamu selama ini selalu membicarakan hal buruk tentang kami di depan Yao Zong, membuatnya jadi anak nakal? Dulu waktu kecil dia sangat dekat dengan kami. Kenapa sekarang tidak mau mengakui kami? Sejak adikmu lahir, kamu ini sudah tidak suka padanya. Sekarang malah membuat kami, ibu dan anak ini, tidak bisa saling mengakui. Kamu benar-benar jahat. Kalian juga tahu kan, itu waktu kecil. Orang tuaku sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul? Siapa tahu mereka karena adikku sudah sukses, datang untuk berpura-pura. Kamu. Aku lihat. Siapa yang berani memukul kakakku? Kamu ini. Bagus, kamu berani melawan? Bahkan ayah dan ibumu sendiri. Kamu tidak mau mengakui lagi. Sudah besar kepala, berani membalas. Dosa apa yang telah kulakukan ini? Mengambil anak yang tak tahu balas budi? Membujuk anak kandungku sendiri? Hingga tidak mau mengakui orang tuanya lagi. Orang tua kandung. Baik,
Bahkan jika kalian belum mati, kalian benar-benar orang tuaku, lalu kalian begitu yakin. Dia adalah anak kalian? Tentu saja. Anak kecil, kamu mengerti tidak apa itu? Ikatan darah lebih kuat dari air? Dia begitu pintar. Sekilas lihat saja pasti itu Yao Zong kami. Benarkah? Lalu atas dasar apa kalian membuatnya mengakui kalian? Kami yang melahirkan dan membesarkannya. Masih perlu dasar apa lagi? Tentu perlu. Kalian tahu hobinya? Apa? Saat dia sakit, pernahkah kalian membawanya ke rumah sakit? Pernahkah kalian bahkan sekali saja membayarkan uang sekolahnya? Saat dia berlatih menulis, menghafal pelajaran, ujian, siapa lagi yang menemaninya selangkah demi selangkah? Sampai ke hari ini, aku, bukan kalian. Lalu orang tua ini datang untuk apa sekarang? Anak orang sudah dewasa, baru datang mengakui. Jelas-jelas cuma mau mengambil hasil yang sudah jadi. Wajar saja Zaudi merasa kesal. Hilang bertahun-tahun, tidak pernah menanyakan kabar kedua anaknya. Sekarang Yao Zong sudah sukses, baru muncul mengakui anak. Siapapun pasti tidak akan terima. Tapi tetap saja harus mengakui orang tua. Mungkin dulu Pak Li punya kesulitan tertentu. Benar juga, tidak ada orang tua yang salah di dunia ini. Pak Li, cepatlah jelaskan pada Zaudi dan adiknya. Jelaskanlah. Betul, jelaskanlah. Kamu cuma mengandalkan. Selama bertahun-tahun ini, sendirian membesarkan Yao Zong. Apa hebatnya? Ini ambil. Kamu sebagai kakak, merawat adikmu sendiri. Bukankah itu sudah seharusnya? Sekarang malah berani minta uang dariku. Menurutku, anak perempuan itu memang serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Tidak tahu menghargai orang tua. Kamu cuma seorang gadis kecil, hanya segini nilainya. Kamu tidak lihat siapa dirimu sebenarnya. Bisa merawat Yao Zong, itu sudah keberuntunganmu yang besar. Sekarang Yao Zong sudah sukses. Sedikit saja sisanya, sudah cukup membuatmu kenyang. Uangnya sudah kuberikan, sekarang bolehkan Yao Zongku mengakuiku? Nak, Liu De, Wang Cuihua, kalian pikir aku berusaha keras membesarkan Yao Zong kesayangan kalian? Tapi kalau aku sudah tahu Li Yao Zong adalah serigala berbulu domba, bagaimana mungkin aku mengulangi kesalahan yang sama? Sebenarnya, adikku. sebenarnya apa? Dick, kamu dengan segala cara menghalangi kami, keluarga 3 orang, untuk berkumpul. Kamu dengan segala cara menghalangi kami, keluarga 3 orang, untuk berkumpul. Apa maksudmu? Keluarga 3 orang. Kamu mungkin salah paham. Dia bukan Yao Zong kamu. Dia adalah saudara kandung saya. Dia adalah saudara kandung saya. Saya kira kamu akan mengeluarkan alasan yang tidak masuk akal. Saya kira kamu akan mengeluarkan alasan yang tidak masuk akal. Zaudi, Yao Zong itu keluar dari perut saya? Yao Zong itu keluar dari perut saya? Mana mungkin itu palsu? Bagaimana mungkin dia bukan anak saya? Bagaimana mungkin dia bukan anak saya? Kamu ini, Dick, tidak mungkin jadi gila, kan? Ibumu benar. Tapi kamu bilang, Yao Zong adalah saudara kandungmu. Ini tidak benar. Saya beritahu kamu. Yao Zong benar-benar adalah darah keluarga Li saya. Sebaliknya kamu, hanya si manis saja. Kalau bukan kami, yang memberi kamu sesuap nasi, kamu sudah mati kelaparan. Kamu sendiri seperti apa? Tidak ada perasaan? Di tumpukan lumpur. Masih ingin melahirkan bulan di langit? Mimpi apa lagi? Kamu bilang siapa tanah lumpur? Kamu ini, Dick, mengandalkan diri kamu yang membesarkan Yao Zong selama lebih dari 10 tahun. Ingin merebut tempat kami dan mendominasi Yao Zong. Ingin merebut tempat kami dan mendominasi Yao Zong. Saya beritahu kamu, tidak mungkin. Pak, tidak perlu bicara banyak dengan dia. Yao Zong adalah anak kami. Fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Meskipun kami tidak membesarkan Yao Zong akan tetap menghormati kami dengan baik dan menghidupi kami sampai tua. Benar, sedangkan kamu, si manis ini. Saya menyarankan kamu mengambil uang itu dengan baik dan memutuskan hubungan dengan Yao Zong. Kalau tidak, saya akan melapor ke polisi bahwa kamu adalah pedagang manusia. Lebih dari 10 tahun lalu, mengabaikan kebaikan keluarga yang membesarkan, mencuri anak kandung orang tua angkat. Saya lihat kamu, bagaimana menyelesaikan ini kemudian. Uang ini. Simpan saja uangnya untuk kalian pakai sendiri. Mungkin sebentar lagi bisa dipakai. Misalnya, untuk uang jaminan untuk keluar dari penjara. Keluar dari penjara? Siapa? Kami? Kami baik-baik saja.
Kenapa harus masuk penjara? Kamu ini, jangan-jangan sudah gila ya? Oh ya, 15 tahun yang lalu, aku pernah melihat sendiri surat kematian kalian. Dan waktu penghapusan data kependudukan. Artinya, selama bertahun-tahun ini, kalian bukan menghilang begitu saja. Tapi pura-pura mati. Aku tidak salah, kan? Kepala suku. Surat kematian? Awalnya kami pikir orang tua ini cuma menghilang begitu saja. Paling pal cuma meninggalkan anak. Ternyata mereka pura-pura mati. Ini kan melanggar hukum? Pura-pura mati? Datang ke pesta masuk sekolah ini ternyata tepat sekali. Semuanya berita bom. Menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Bahkan, jenazah dan surat kematian sudah disiapkan. Menurut kalian, kalau benar-benar diselidiki, apakah polisi akan membiarkan kalian? Kalian kan mau mengakui anak ini? Kebetulan, di depan semua orang, selama bertahun-tahun ini apa saja yang kalian lakukan? Jelaskan semuanya. Kami juga punya alasan susah, tahu. Pura-pura mati bisa punya alasan susah apa? Jangan-jangan dulu kalian punya utang judi? Sampai debt collector mengejar ke rumah? Jangan-jangan kamu berutang karena judi debitur sudah datang ke rumah? Iya. Debitur memang datang ke rumah. Kami sudah tidak punya cara lain, makanya kami melakukan ini. Tapi itu tidak benar. Cuma untuk menghindari utang judi, tidak perlu menghapus diri sendiri. Kami tidak mau membebani kamu. Aku dan ayahmu selama ini menjadi orang tanpa identitas. Hidup berpindah-pindah sudah mengalami banyak hari sulit. Kami melakukan ini. Bukannya supaya kamu bisa hidup lebih tenang. Kenapa kamu tidak tahu mengingat kebaikan kami? Sungguh membuat hati dingin. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada kamu. Lalu kamu sekarang, kenapa tidak takut membebani kami? Mungkin karena melihat aku membesarkan adik. Merasa hari baik sudah datang. Cukup, jangan bicara lagi. Kami adalah orang tua kamu. Melakukan kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Sudah lebih dari 10 tahun. Aku dan ayahmu sudah lama. Menyesal tidak seharusnya dari awal. Kami sudah lama berharap, sampai malam juga berharap. Setiap hari bisa berharap, keluarga kami bisa berkumpul bersama. Hari ini meskipun Yao Zong tidak juara ujian nasional, dia pemulung, bahkan cacat, orang lumpuh aku dan ayahmu akan datang untuk mengenali. Yang mereka katakan sepertinya ada sedikit benar iya. Kalau tidak, kenapa mengambil risiko-risiko di penjara untuk muncul? Meskipun Liao Zong cacat lumpuh, kamu juga mengenali dia. Kalau dia orang bodoh. Dia bodoh banget. Kamu si bodoh, kamu berani mengutuk anakku. Aku kasih tahu, hari ini, bagaimanapun caranya, kami akan membawa Yao Zong. Kalau kamu berani menghalangi, aku akan melaporkan kamu karena penculikan anak. Kalau perlu, kita semua masuk penjara. Kamu si bodoh juga tidak akan luput. Sudah. Lihat itu, Yao Zong sudah tidak bisa diam lagi. Dia hanya masih mengingat sedikit rasa kasih saudara dengan kamu. Kalau kamu terus membuat keributan seperti ini, dan membuat juara ujian nasional jadi bahan tertawaan di headline, mungkin sedikit rasa kasih yang tersisa antara kita juga akan hilang. Kamu siapa? Apa hak kamu bicara seperti itu kepada saudara perempuan saya? Satu kali cantik, satu kali bodoh. Kamu pikir kamu sendiri baik? Satpam mana? Satpam, buang orang yang membuat keributan ini keluar. Yao Zong, kamu bilang apa? Kami semua demi kamu. Benar, kami tidak salah. Dia memang bodoh dan tidak berguna. Bagaimana kamu bisa demi dia bicara seperti itu kepada orang tua kamu? Yao Zong, kamu si bodoh, kamu bilang apa kepada Yao Zong? Kamu cuci otak Yao Zong sampai dia tidak mengenal orang tua sendiri? Kamu si bodoh, berani mendorong Yao Zong menjauh dari kami. Hari ini, kalau aku tidak membuat kamu tunduk, aku tidak akan lagi menggunakan nama Li. Siapa bodoh yang berani menghalangi? Siapa yang berani? Tuan Zhou. Tuan Zhou, kenapa Bapak ada di sini? Apa mataku salah lihat kok orang terkaya Zhou Mingyuan datang? Tuan Zhou. Wei Guang, kamu baik-baik saja.
Tuan Zhou, bersediakah Bapak menerima wawancara singkat? Tuan Zhou, apa hubungan Bapak dengan kakak adik ini? Kenapa Bapak membela mereka? Bisa ceritakan pada kami. Keluarga Zhou memberi libur pada para pembantu saya sebagai majikan. Kok tidak tahu? Tuan Zhou, apa maksudmu ini? Meskipun kami adalah pembantumu, tapi urusan keluarga kami sendiri, kamu juga tidak berhak ikut campur. Betul. Anakmu tinggal di asrama sepanjang tahun, tidak pernah ketemu, kamu malah menghalangi kami untuk bertemu dan berkumpul. Kamu cuma iri. Benar, dia memang iri. Punya uang saja sombong, tetap saja sendirian. Lihat, anakku adalah juara ujian masuk perguruan tinggi. Yao Zong, kamu cuma diam melihat mereka menganiaya orang tuamu. Kamu bilang dia adalah anakmu. Tentu saja. Dia bukan anak kalian. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Apa ini? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yao Zong bisa bukan anakku? Sayang berani selingkuh dengan aku. Suamiku, kamu percaya aku? Aku benar-benar tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Ini pasti palsu, pasti ada orang yang memfitnah aku. Suamiku, lihat. Di sini tertulis, aku dan Yao Zong juga tidak ada hubungan darah. Lalu Yao Zong keluar dari perutku. Bagaimana mungkin dia bukan anakku? Li Zaudi, pasti kamu tidak mau melihat keluarga kita berkumpul. Jadi kamu sengaja membuat palsu. Benar kan? Kamu bilang Yao Zong bukan anakku? Lalu dia anak siapa? Mungkinkah dia anakmu ini, sayang? Dia anakku. Dia anak saya. Zhou Shoufu sangat memperhatikan perlindungan dan privasi anaknya. Tidak pernah membiarkan dia tampil di depan orang. Tidak disangka ternyata juara ujian nasional ini. Tidak benar. Jika dia benar-benar anak orang terkaya itu, lalu dua orang ini, bagaimana bisa menyebut diri mereka adalah orang tua dia? Baiklah, Li Zaudi. Ternyata kamu sudah bergantung pada kekuatan Zhou Shoufu. Tidak heran, bahkan memalsukan surat tes DNA. Hal seperti ini bisa dilakukan. Surat tes DNA itu palsu. Tanpa alasan, bagaimana Zhou Shoufu begitu membantu mereka? Dengar-dengar, istri Zhou Shoufu, setelah melahirkan anak kecilnya, meninggal dunia. Sampai sekarang belum menikah lagi. Mungkin Mr. Zhou, saya tidak tahu gadis ini. Memberi kamu apa manfaatnya? Membuat kamu begitu membantu dia berakting. Jika karena lalu kita nanti akan menjadi satu keluarga. Kamu juga tidak akan kurang. Harus memanggil saya ayah mertua. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti ini? Aku adalah dia. Bagaimana? Takut. Aku bilang, dia bukan anak kamu. Kamu lagi berani ngomong sembarangan. Hati-hati, aku tidak. Kalau bukan Yao Zong, siapa lagi? Tuan Zhao, 15 tahun yang lalu, kami suami istri di lokasi proyek mengalami kecelakaan. Kami terpaksa meninggalkan mereka berdua, kakak beradik itu. Selama bertahun-tahun ini, kami tidak bisa menemani mereka. Kami juga merasa sangat bersalah. Sekarang, kami akhirnya punya kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Anda tidak bisa ikut-ikutan membiarkan anak ini berulah. Mengabaikan perasaan kami, orang tua, yang sangat menyayangi anak kami. Cuma kalian? Pantaskah kalian bicara soal menyayangi anak? Sungguh memuakan. Di kehidupan sebelumnya, setelah mereka pura-pura mati dan kabur, aku terpaksa putus sekolah untuk menghidupi adikku. Demi adikku, aku menderita sekali.
Kata kecelakaan. Bisa menutupi ketidakbertanggungjawaban kalian? Apa kalian tahu, kecelakaan yang kalian rencanakan itu memaksa aku yang baru masuk SMA harus putus sekolah dan mencari nafkah. Seorang gadis yang bahkan tidak lulus SMA, membawa adiknya yang masih kecil? Pernahkah kalian berpikir bagaimana kami bisa bertahan hidup? Orang tua ini sungguh keterlaluan. Dalam kondisi seperti itu, Zaudi masih bisa membesarkan adiknya hingga jadi juara ujian masuk perguruan tinggi. Bisa dibayangkan berapa banyak penderitaan yang dia alami. Ayah ibu tahu kami telah menelantarkanmu. Kami akan menebusnya dengan baik di kemudian hari. Yao Zong, dia juga akan membalas budimu. Sudah kubilang, dia bukan anakmu. Laporan tes DNA ini apakah palsu? Kalian bisa cek sendiri. Dia bukan Yao Zong kalian. Namanya Zhou Yuan, anak dari Bapak Zhou. Ini tidak mungkin. Kepala suku, bukannya kamu bilang Zaudi merawat adiknya dengan baik, nilainya selalu ranking pertama. Bahkan guru-guru memujinya, bisa masuk Qinghua atau Beida. Ini sebenarnya bagaimana sih? Dia anak yang baik. Ujian kali ini, lagi-lagi ranking pertama seangkatan. Para guru bilang, dia calon mahasiswa Qinghua atau Beida. Kepala suku tidak bohong. Aku memang merawat adikku dengan baik, tapi adik yang ku merawat adalah Zhou Yuan, bukan Li Yao Zong. Benar. Yuan adalah anakku. Bukan orang yang kalian cari, Li Yao Zong. Kalian berdua, hanya pelayan keluarga Zhou saya. Berkeliaran sampai ke pesta kelulusan anak saya untuk mengakui anak. Apa maksudnya? Bagaimana bisa begini? Dia bukan Yao Zong, lalu di mana Yao Zong saya? Katakan di mana Yao Zong? Bawa orang itu masuk. Sudah waktunya melihat kejutan yang saya siapkan untuk kalian. Ini. Li Zaudi, apa yang kau lakukan? Yang kami tanyakan adalah, di mana Yao Zong? Untuk apa kau bawa orang bodoh masuk? Dia. Siapa sebenarnya dia? Kalian sudah punya jawaban di hati. Bukan begitu, ikatan darah dan keluarga ini benar-benar ajaib. Meskipun kalian terpisah lebih dari 10 tahun tidak bertemu, tapi tetap bisa mengenalinya sekilas. Dia adalah harta karun dan nyawa kalian, Li Yao Zong. Li Zaudi, kau ini perempuan. Kau sengaja mengutuk Yao Zong kami. Benar kan? Yao Zong waktu kecil sangat pintar. Usia 1 tahun sudah bisa menyusun balok. Usia 2 tahun sudah bisa menghafal puisi kuno. Bagaimana mungkin dia sekarang menjadi seperti ini? Ya. Anak yang sangat pintar. Usia 1 tahun menyusun balok. Usia 2 tahun menghafal puisi. Tapi usia 3 tahun. Sudah kalian tinggalkan. Bukan begitu. Meskipun dia sudah kami tinggalkan, dia masih punya kamu. Kakak ini, kami sudah memberikan dia kepada kamu kan? Kamu merawat dia sampai seperti sekarang ini. Orang tua kandungnya sendiri tidak peduli padanya. Aku seorang gadis kecil usia 15,16 tahun. Gadis kecil apa yang bisa aku lakukan? Kamu bukan sudah meraih Zhou Shoufu yang kaya raya ini, putra Zhou Shoufu. Sudah kamu ajarkan menjadi juara ujian masuk universitas. Kenapa kamu tidak membesarkan Yao Zong saya dengan baik? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Apa yang aku lakukan? Aku hanya memasukkan Li Yao Zong ke panti asuhan agar dia melanjutkan jalan yang sudah diatur oleh orang tua yang dia sayangi. Anak, kenapa kamu tidur di sini sendiri? Keluarga kamu mana? Aku juga tidak tahu.
Kalau begitu, kenapa Yao Zong yang tadinya baik-baik bisa jadi bodoh? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Bahkan di panti asuhan, dia bisa tumbuh dengan selamat. Li Yaozong menjadi seperti ini sekarang, semua karena dirinya sendiri. Anak-anak, beliau ini adalah pengusaha termuda di daerah kita. Hari ini, dia akan memilih satu dari kalian untuk diadopsi dan dibawa pulang. Anak-anak, tunjukkan yang terbaik ya. Dia saja. Yao Zong, sarang burung yang kamu bilang itu di mana? Di mana? Kalau bukan kau, yang diadopsi pasti aku. Aku pasti punya ayah dan ibu. Maafkan aku, Xiao Ming. Yao Zong, dia cuma ingin hidup yang lebih baik. Dia hanya ingin ada keluarga yang menyayanginya. Apa salahnya? Dia ingin hidup enak, lalu boleh menyakiti orang lain? Memang pantas kalian, keturunan keluarga Li. Benar-benar egois dan kejam yang diturunkan. Lagi pula, sebenarnya dia bisa memiliki keluarga yang bahagia. Memiliki orang tua yang menyayanginya. Bukankah kalian yang meninggalkannya? Pada akhirnya, kalianlah yang menghancurkan hidupnya. Pada akhirnya kalian yang menyebabkannya. Tidak, bukan aku. Kamu, perempuan ini. Kamu yang bersalah. Semua ini salahmu. Apa hakmu menuduhku? Li Yaozong kecil sendirian tanpa bantuan miskin. Saat kalian meninggalkannya, tidakkah seharusnya kalian memikirkan bagaimana kehidupannya nanti? Tidak. Tidak mungkin dia bukan Yao Zong. Kamu ingin membalas dendam padaku, jadi kamu cari dia untuk menipuku, menyakitiku. Aku beritahu kamu, aku tidak akan percaya. Siapa yang tadi berkata? Tidak peduli Yao Zong menjadi seperti apa. Bahkan jika lumpuh pincang, atau bahkan gila, tetap akan mengakuinya. Tunjukkan sikap kalian tadi. Semangat saat mengakui Yuan. Ayo, kenapa sekarang tidak mau mengaku lagi? Kamu tertawa apa? Dia tidak mungkin Yao Zong kami. Apakah dia Yao Zong atau bukan? Belum tentu. Mungkin dia adalah kamu, di depan rumah sakit jiwa mana, asal ambil untuk menipu kami. Belalang kecil belajar lompat tinggi sekali lompat ke atas rumput ekor anjing. Kaki diangkat, kaki ditekuk. Siapa yang bisa lompat setinggi aku? Ibu. Yao Zong. Yao Zong, anak baik Yao Zong, jangan menangis. Ibu peluk, nanti tidak sakit. Ibu, aku ingin seperti belalang kecil lompat setinggi-tingginya. Yay, aku punya belalang kecil. Aku punya belalang kecil. Aku punya belalang kecil. Yao Zong. Anakku. Jangan takut. Mama di sini, jangan takut. Jangan nangis lagi. Belalang kecil. Jangan nangis, ya. Belajar lompat tinggi. Lompat ke atas rumput ekor anjing. Apa yang kau lakukan? Bangun. Dia memang bodoh. Jangan sampai orang lain menertawakan. Bodoh macam apa? Yao Zong adalah darah dagingku. Masa aku tidak sayang dia? Li Yude, kau tidak punya hati nurani. Kau bisa melihat Yao Zong dipermalukan di depan umum? Aku tidak bisa. Nak, ini salah Mama. Mama seharusnya tidak meninggalkanmu. Jangan lihat lagi, cepat pergi. Nanti di kota, kita bisa hidup enak. Yude, Yao Zong masih sangat kecil. Meninggalkannya pada Zaudi benar-benar tidak apa-apa. Kenapa kau seperti ibu-ibu begitu? Bukankah dulu kita sudah sepakat? Biarkan anak perempuan tukaran itu membesarkan anak kita. Biarkan anak perempuan kandung kita yang menghidupi kita
Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dulu kan kau puji aku pintar. Dulu kan kau puji aku pintar. Tapi, Jangan tapi-tapi lagi. Kita kan tidak meninggalkan anak kita. Nanti, saat dia dewasa, kita akui dia kembali. Kan bisa? Nanti, punya anak laki-laki dan perempuan lengkap, kita tinggal menikmati hidup saja. Cepat. Rambut panjang, pikiran pendek. ini semua salahmu. Ganti anakku. Wanita berambut panjang dan berpikiran pendek. Buat orang bodoh sampai mau mati. Ibu di sini. Ibu di sini. Kalian juga jangan terlalu senang. Walaupun kalian sudah menghancurkan Yao Zong, terus kenapa? Anak perempuanku adalah nona tinggi yang terhormat. Selama dia ada, aku tetap hidup enak. Lihat, semua ini adalah yang disediakan anak perempuanku untukku. Li Yude, kalau kau tahu harga yang harus dibayar untuk pakaianmu ini, entah masih bisa tertawa atau tidak. Li Zhaodi, kau dilahirkan untuk menjadi batu loncatan keluarga kami. Beberapa orang selalu terlalu percaya diri, mengira dirinya jenius, bisa mempermainkan semua orang seperti boneka. Tapi lupa, tidak semua orang bodoh. Maksudmu apa? Anak perempuan yang kamu maksud, jangan-jangan sejak lahir sudah ditukar denganku. Dan selama lebih dari 10 tahun menggantikan posisiku sebagai putri orang terkaya, Zhu Jiao. Betul, anak perempuanku. Kamu. Coba tebak. Zhou Yuan, di hari penting seperti pesta kelulusannya, Zhou Jiao, anak perempuan tertua keluarga Zhou ini, kakak Zhou Yuan, kenapa dia tidak hadir? Kamu sudah tahu semuanya? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tahu? Lupa memberitahumu? Sekarang namaku bukan Li Zhaodi lagi, namaku Zhou Weiguang. Apa kamu pikir rahasia ini tersembunyi dengan cukup baik, selain kalian berdua suami istri? Pasti tidak akan ada orang ketiga yang tahu. Di kehidupan sebelumnya, mereka memang berhasil. Sampai mati, baru memberitahuku kabar ini. Tapi mereka sama sekali tidak menyangka aku terlahir kembali. Tuan muda, pelan-pelan. Tuan muda, pelan-pelan. Karena aku sudah kembali. Tentu harus meluruskan yang bengkok, mengembalikan segalanya ke normal. Bagi sebagian orang, ingin hidup enak dengan mengandalkan anak kandungnya sendiri, tidak semudah itu. Kau bilang, kaulah putri kandungku, yang sebenarnya identitas kalian ditukar oleh orang tua Jiao. Dia bohong? Mana mungkin? Jangan dengarkan omongannya. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Siapa yang sebenarnya anak kandung? Cek saja, pasti ketahuan. Li Jiao, kau telah menguasai hidupku selama bertahun-tahun. Saatnya mengembalikannya. Berani-beraninya kau mengincar putriku, membohongiku selama 15 tahun. Nah, anakku, selama ini kau sudah menderita. Kasihan ibumu, sampai mati pun tak sempat melihatmu. Tidak. Ini tidak mungkin. Ayah, pasti ada kesalahan. Mana mungkin aku bukan putrimu? Aktingmu bagus sekali. Pasangan Li Yude sudah datang mencari. Mana mungkin kau tidak tahu kalau kau ini palsu? Hanya tidak rela melepaskan hidup mewah saja. Jiao. Meskipun dalam hal ini kau tidak bersalah. Tapi ini adalah kejahatan yang dilakukan orang tuamu. Aku tidak bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan usir aku, ayah. Mulai hari ini, kau pindah tinggal ke asrama sekolah. Uang jajan bulanan akan tetap kuberikan. Hubungan ayah anak kita selama 15 tahun berakhir mulai hari ini. Ayah, jangan usir aku, ayah. Dia bukan ayahmu. Cari saja ayah kandungmu sendiri. Li Zhaodi, kamu si imut-imut sialan. Kamu hancurkan hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu.
Maksudmu 15 tahun yang lalu Jiao Jiao sudah diusir dari keluarga Zhou? Bagaimana mungkin? Aku dan ibunya selama ini bekerja di villa itu. Jiao Jiao jelas-jelas setiap bulan pulang dan tinggal di sana. Maksudmu, villa di pinggiran kota itu? Benar. Villa itulah. Di dalam villa itu ada banyak pelayan. Kalau Jiao Jiao sudah lama diusir dari keluarga Zhou, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di villa mewah seperti itu? Sepertinya, aku perlu jelaskan padamu dengan detail alasan di balik semua ini. Masa, kalian di sana tinggal di sana selama ini? Nggak sadar ada yang aneh? Jiao Jiao, di sana kan enak-enak aja tinggalnya. Kok tiba-tiba mau pindah ke sini? Ya, dari sana aku keluar. Ke salon kan lebih gampang. Di sana lagi direnovasi, aku takut ganggu kalian. Kalian sekarang masih mengaku keluar sebagai pembantu keluarga Zhou. Jangan sampai ketahuan orang lain, mengerti? Mengerti. Mengerti. Jiao Jiao memang anak yang baik buat ayah ibu. Oke, ayah ibu aku duluan ya. Tuan Zhou, Tuan Zhou, masa villa di pinggir kota itu disewa Jiao Jiao pakai uangnya sendiri? Lalu para pembantu di dalamnya? Masa kalian sengaja dikirim buat acting cuma biar kami mengira itu adalah villa keluarga Zhou? Betul. Kenapa kau melakukan ini? Tentu saja biar kalian terus menghisap darah Zhou Jiao Jiao. Kalian harusnya berterima kasih padaku, kan? Kalau bukan aku yang menjaga kain penutup aib ini buat kalian. Mana mungkin kalian punya hidup mewah belasan tahun. kenapa Jiao Jiao tidak memberitahu kami semua ini? Jangan sok suci. Aku sudah jadi anak kalian selama 15 tahun. Aku terlalu paham sifat kalian. Kalau Zhou Jiao Jiao mengaku pada kalian bahwa dia sudah diusir dari keluarga Zhou, masihkah kalian mau mengakuinya sebagai anak? Sudah pulang. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Bapak, Ibu, kenapa kalian belum tidur? Kamu pulang selarut ini. Mana mungkin kami bisa tidur? Iya, Jiao Jiao. Ibumu dari keluarga Zhou itu sudah meninggal saat kamu masih sangat kecil. Ayahmu juga sibuk sekali. Bertahun-tahun ini, ibu benar-benar tidak tahu bagaimana kamu, seorang anak perempuan, bisa melewatinya. Kalau dipikir-pikir, hati ibu jadi sedih. Ibu? Tapi sekarang tidak apa-apa lagi. Ibu dan bapak sudah datang. Mulai sekarang, kami berdua yang akan merawatmu. Kami datang untuk menemanimu. Yang paling merasa bersalah adalah adikmu, Yao Zong. Jiao Jiao, kamu harus memikirkan masa depan adikmu. Masa depannya nanti bergantung padamu. Bapak tua, omong apa sih? Sekarang Jiao Jiao kan putri orang terkaya. Pasti akan membantu saudaranya sendiri. Bapak, Ibu, bagaimana kalau suatu hari aku bukan? Yang paling tidak berguna yaitu Li Zaodi. Betul, cuma bisa makan dan minum gratis. Hanya yang seperti Jiao Jiao yang pantas jadi anak kami. Jiao Jiao, barusan mau bilang apa? Tidak apa-apa. Jiao Jiao, tolong isi lagi kartu salon kecantikan ibu 10 juta rupiah. Ingin mempertahankan status sebagai putri orang terkaya bukan hal yang mudah. Sewa villa gaji pembantu. Dua orang tua yang seperti vampir, pengeluaran yang boros, hanya mengandalkan uang saku dari ayah saya setiap bulan yang diberikan itu jauh dari cukup. Sepertinya, hidup Zhou Jiao Jiao selama ini seharusnya sangat sulit. Jiao Jiao, kenapa kamu setiap hari minum dan pulang mabuk? Kamu pikir aku mau? Aku harus menghidupi orang tuaku, kalau aku tidak punya uang. Mereka akan meninggalkanku. Aku sudah tidak punya rumah. Aku tidak bisa kehilangan mereka lagi. Ibu, tolong jangan tinggalkan aku. Gadis bodoh, apa yang kamu katakan? Mari kita pulang dulu dan tidur, ya? Sepertinya memang sulit. Tidak heran. Akhirnya berakhir seperti itu. Apa maksudmu? Ada apa dengan Jiao Jiao? Karena keegoisan kalian membahayakan kami bertiga. Dulu kalian merencanakan agar aku membesarkan Liao Zong untuk kalian dan kalian mengambil keuntungan, lalu mengandalkan anak laki-laki yang sukses dan putri orang terkaya untuk hidup seperti orang atas. Sekarang semuanya gagal. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Jiao Jiao? Kemana dia pergi? Li Jiao Jiao. Dia sudah. Siapa yang mencari aku?
Dengar-dengar katanya kamu bilang ke semua orang kalau aku sudah mati. Jiao Jiao. Syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu. Hari ini adalah hari baik untuk Yuan, sebagai kakaknya mana mungkin aku tidak datang. Dia masih berani datang? Tidak dengar dia mengaku sebagai kakak dari Tuan Zhou? Sepertinya dia belum tahu, skandal keluarga besar ini sudah tersebar kemana-mana. Sudah diusir dari rumah masih berpakaian menor berlagak kaya, entah uangnya dari mana asalnya. Kamu tidak dengar orang tuanya bilang, dia setiap malam pulang dalam keadaan mabuk. Uang-uang ini mungkin asalnya tidak bersih. Aduh, keluarga Pak Litua ini sungguh mempermalukan wajah desa kita. Pesta kelulusan ini seharusnya aku tidak datang. Kamu mau apa? Katakan, apakah benar seperti yang dikatakan gadis itu, kamu benar-benar menjual diri? Ayah, aku ini anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu percaya perkataan si manis itu? Dia sengaja ingin menghancurkan keluarga kita. Kamu tidak tahu. Benarkah? Uang-uang itu. Semua hasil kerjaku sendiri, minum-minum cuma untuk urusan bisnis Li Zaudi. Sama-sama perempuan kamu demi balas dendam pada kami. Berani menyebarkan rumor buruk tentangku di depan umum. Kamu benar. Apa aku ngomong sembarangan? Kamu sendiri yang tahu dalam hati. Kalau kamu lupa karena amnesia, aku punya beberapa barang di sini yang bisa bantu kamu ingat. Ini. Buktinya, foto-fotonya sudah ada. Masih berani bilang tidak? Sungguh malapetaka. Kalau bukan karena pasangan suami istri ini ngotot mau cari keluarga, putri orang terkaya yang tadinya baik-baik saja, mana mungkin jatuh sampai begini. Betul, masih berani menyalahkan anak sendiri. Kan karena dirinya sendiri yang egois, sampai anak-anaknya jadi korban. Ternyata menjadi anak kalian benar-benar profesi berisiko tinggi. Siapapun yang jadi pasti sial. Wajahku sudah dipermalukan olehmu. Mulai sekarang, aku tidak punya anak sepertimu. Pergi jauh-jauh dari sini. Bagaimana kamu bisa punya foto-foto ini? Ini semua kamu yang atur, ya? Bukankah ini semua pilihanmu sendiri? Kalau kamu tidak melakukannya, sehebat apapun kemampuanku, tidak mungkin memaksamu untuk mengambil foto-foto ini. Kamu... Benar. Orang di foto itu memang aku. Harimau jatuh ke dataran rendah dihina anjing. Siapa yang tidak pernah susah? Aku cari uang dengan kemampuan sendiri. Apa yang memalukan? Tapi, aku tidak akan terus-terusan sengsara. Lihat. Apa ini? Apa ini? Kelihatannya cukup menakutkan, ya? Jangan-jangan palsu? Mungkin saja. Ini bukan Pigion's Egg yang baru saja dibeli dengan harga mahal oleh putra muda dari ibu kota? Barang milik pangeran muda ibu kota, kok bisa ada di tangannya? Jangan-jangan dia ada hubungan apa-apa sama pangeran muda ibu kota? Aku memang bukan putri orang terkaya. Tapi, nasibku memang bagus. Percayalah, aku akan segera beruntung. Ayah, ibu, hari ini aku datang untuk membawa kalian hidup enak. Bagus. Bagus. Memang anak perempuan ayah yang hebat. Li Zaudi, kau sudah susah payah menyusun rencana selama 15 tahun. Terus kenapa? Pada akhirnya, kami juga tetap ikut menikmati hidup enak. Li Zaudi, ya tetap Li Zaudi. Ganti nama pun nasibnya tetap sial. Ayah, ibu, jangan banyak omong lagi dengannya. Ayo kita pergi. Jangan kira ini sudah selesai. Dosa yang kalian perbuat masih jauh lebih banyak dari ini. Karena kalian memang cari mati, jangan salahkan aku nanti. Dasar anak sialan, kau bikin aku kehilangan muka besar. Tunggu, akan kubalas. Ayah, aku salah. Semua itu gara-gara Li Zaudi, anak sialan itu. Aku juga nggak mau, ya. Cincin berlianmu itu benar-benar dari si pangeran muda ibu kota. Pinjam. Dasar tidak berguna, bahkan Li Zaudi dari desa saja kau kalahin. Sampai-sampai diusir dari keluarga Zhou. Sekarang kau bilang cincin berlian ini juga pinjaman? Dengan si pangeran muda ibu kota nggak ada hubungan apa-apa? Gimana? Kau mau sekeluarga kita ikut kelaparan bersamamu? Jauh-jauh, bagaimana kalau kau jual diri lagi saja? Anggap saja untuk ayah ibu dan adikmu berkorban sedikit. Ayah? Apa yang kau omongin? Jiao-jiao,
Bukannya itu kerjaan cepat dapat duit. Lagi pula, kan sudah pernah kau lakukan. Sekali lagi atau enggak ada bedanya kan? Kau nggak mungkin tega lihat ayah ibu sama adikmu jadi gelandang. Ayah, kamu menyakitiku. Jiao Jiao, dengarkan aku. Li Yude, kamu gila. Kamu mau menyuruh anak perempuanmu sendiri jadi pelacur? Apa kamu masih manusia? Maaf ya, Jiao Jiao. Ayah ini kalap. Ayah minta maaf sama kamu. Maaf. Kamu maafin ayah ya. Ayah dan ibu sudah tua begini. Adikmu juga jadi begini keadaannya. Keluarga kita ini, kedepannya mau bagaimana? Jiao Jiao, apa yang dikatakan ayahmu itu juga ada benarnya. Ibu selama ini di salon kecantikan, kenal banyak nyonya kaya. Mereka pasti perlu bantu suami menjalin hubungan. Seharusnya butuh cewek muda dan cantik. Bagaimana kalau ibu bantu bicarakan untukmu? Iya. Ibu mau aku jadi selingkuhan orang kaya? Apa bedanya dengan menyuruhku menjual diri? Ini juga nggak mau. Lalu menurutmu harus gimana? Emangnya kamu pikir diri kamu anak orang kaya? Urusan kedepannya, kalian gak usah khawatir. Aku sudah mengaturnya dari dulu. Bukannya tadi sudah kubilang, aku akan segera beruntung. Diam kamu. Omongan macam kamu ini cocoknya buat orang luar. Jangan coba-coba bohongi aku. Aku sarankan kamu. Baik-baik dengerin rencana ibumu. Ayah, ibu, aku bicara serius. Ayah, ibu, lihat, rekan bisnisku, nelpon aku, pasti proyeknya ada perkembangan. Beneran, oke, aku langsung ke sana. Ini, kembalikan padamu, terima kasih, Luna. Diam-diam mengeluarkan berlian sebesar telur merpati ini, untuk membantuku menjaga gengsi. Kalau bukan karena ini, kemarin, aku pasti dipermalukan sampai... Jiao Jiao, jangan sungkan sama aku. Kita berdua kan berasal dari keluarga terpandang. Dari kecil sudah terbiasa dengan intrik di dalamnya. Aku paham betul situasimu. Melihatmu sekarang, aku jadi teringat diriku dulu. Sudahlah, lupakan saja. Jangan bahas itu lagi. Bagaimana pertempuran kemarin? Ayahku masih belum mengakuiku sebagai anak di luar nikah. Kemarin, bahkan secara terbuka menyangkal hubungan denganku. Tidak apa. Kita hidup untuk diri sendiri. Tidak perlu pengasuhan dari OS. Nanti kita akan mempermalukan wajah mereka semua. Kita benar-benar bisa? Tentu saja. Ingat proyek investasi yang kita kerjakan dulu. Aku ingat. Tapi aku tidak berniat menambah investasi. Hanya kita berdua yang tidak punya kekuasaan, tidak dapat informasi internal yang berguna. Untung sekali itu cuma kebetulan. Menyuruhku menginvestasikan semua hartaku terlalu berisiko. Aku cari kamu hari ini memang untuk urusan ini. Belakangan ada kabar. Katanya si Taipan ibu kota berminat untuk ikut saham. Kalau bisa meyakinkannya untuk bergabung, kita pasti untung besar. Pewaris Taipan ibu kota? Bukankah itu pemilik berlian sebesar telur merpati ini? Katanya dia adalah keluarga nomor 1 di ibu kota. Dengan statusku sekarang, mendekatinya terlalu sulit. Kamu punya cara? Iya. Menurut informasi terpercaya, dia akan datang ke sini dalam waktu dekat. Keluarga Zhou akan mengadakan pesta untuk menyambutnya. Dan dari nada Taipan Zhou, dia berniat menjodohkannya dengan Li Zaodi. Li Zaodi lagi. Kenapa semua keberuntungan selalu jatuh ke dia? Kali ini, aku tidak hanya akan meyakinkan pewaris Gu untuk berinvestasi, tapi aku juga akan merebut dirinya. Hadirin sekalian, selamat datang di pesta dansa hari ini. Semoga kalian semua menikmati waktunya. Paman Zhou. Ayah menyampaikan salam untuk Bapak. Shi Cheng, ini adalah putriku, Wei Guang. Nona Wei Guang sudah terkenal sejak kemenangan pertamanya. Sekarang bertemu langsung, ternyata memang luar biasa. Itu cuma urusan lama. Maaf membuat Tuan Gu tertawa. Tuan Gu dan Nona Zhou cocok sekali. Benar-benar pasangan yang serasi. Tentu saja. Satu adalah putra pewaris kota, satu adalah putri orang terkaya, mereka baru yang sederajat, tidak seperti yang dulu itu. Iya, batu permata sebesar telur merpati itu menurutku 80% barang palsu dari pasar loak. Masa mungkin Tuan Muda Gu kenal orang seperti dia? Shi Cheng, maksudku dan ayahmu pasti sudah sangat jelas bagimu. Kalau begitu, pesta dansa hari ini.
akan dibuka oleh kamu dan Wei Guang. Tuan Gu, apakah saya beruntung mengundang Bapak untuk berdansa? Putri orang terkaya malah mengundang duluan. Asal Tuan Muda Gu menyetujui, pernikahan keluarga Gu dan Zhou sudah pasti akan terjadi. Tak kusangka seumur hidupku bisa menyaksikan sejarah secara langsung. Ayo berdansa, berdansa, berdansa. Hari ini sungguh ramai ya. Bukankah ini putri palsu yang dulu diusir keluarga Zhou? Kenapa dia datang? Iya, keamanan hari ini ketat sekali. Dia bisa masuk dari mana? Berani juga dia datang. Acara perayaan kelulusan kemarin masih belum cukup memalukan. Tuan Muda Gu, bolehkah saya mengajak Tuan berdansa? Hari ini adalah acara Tuan Muda Gu dan Nona Zhou. Jangan coba-coba mengacau. Iya, yang hadir di sini hari ini semua orang-orang penting. Kamu cuma anak pembantu, berani berdansa dengan Tuan Muda Gu? Cepat pergi. Jangan sampai nanti sisa harga dirimu habis tak bersisa. Shicheng, maaf, pembantu tidak tahu aturan, membiarkan orang yang tidak berkepentingan masuk. Saya akan segera menyuruh orang mengusirnya keluar. Pengawal. Tunggu, Nona Zhou. Maaf ya, tarian pertama ini ingin saya lakukan bersama orang yang saya sukai. Maaf ya, Nona Zhou. Pasangan dansamu sepertinya tidak terlalu bersemangat untuk berdansa denganmu. Ada apa ini? Tuan Muda Gu berani menolak permintaan keluarga Zhou di depan umum? Dia bilang apa tadi? Orang yang disukai? Dia ternyata suka sama si anak palsu itu? Shicheng, jangan macam-macam. Tuan Zhou, kalau Tuan Muda Gu sudah memilih, sebaiknya kamu jangan ikut campur. Kamu? Kalau mau berdansa, mending kita cari tempat yang lebih seru. Kak, Gu Shicheng ini berani-beraninya menolakmu di depan umum? Benar-benar keterlaluan. Sudah mau kuliah, masih tidak bisa tenang. Ajaranku selama ini sia-sia. Terkadang apa yang kamu lihat adalah apa yang musuh ingin kamu lihat. Kak, maksudmu? Diam. Tadi kamu suruh aku masuk duluan, agar Li Zaodi punya waktu untuk mengundangku, lalu kamu bisa merebutku dari tangannya di depan umum. Ayo masuk. Tuan Gu, aku agak tidak enak badan. Kalau gitu, kamu masuk duluan saja. Benar-benar tidak ada yang bisa lolos dari penglihatan Anda. Tapi, semuanya sudah Anda ketahui, lalu mengapa Anda masih mau bermain sandiwara dengan saya? Karena saya ingin melihat, seorang yang berani dengan cara yang begitu berani mendekati saya, sebenarnya ingin apa? Ada apa? Tuan Muda, ada yang menghadang mobil. Maaf, saya ditinggalkan teman-teman. Di sini susah cari taksi. Bolehkah Anda mengantar saya sebentar? Bros Anda ini, bukankah edisi terbatas dari bertahun-tahun lalu? Jika Anda bersedia mengantar saya akan memberikan bros ini kepada Anda. Jangan kira. Saya tidak tahu permainan apa yang Anda mainkan. Beberapa hari lalu, diam-diam membawa berlian yang saya beli, berlagak dengan kekuatan orang lain, membuat semua orang mengira saya punya hubungan dengan Anda. Hari ini, lagi-lagi membawa bros yang sama yang pernah dipakai almarhumah ibu saya untuk menghadang mobil. Katakanlah, apa yang Anda inginkan? Karena sudah Anda ketahui, saya tidak akan berbelit-belit dengan Anda. Saya adalah anak haram yang tidak diakui dari keluarga kaya raya Zhou, ingin berbisnis dengan Tuan Muda Gu. Setelah berhasil, apapun syarat yang sebelumnya keluarga Zhou janjikan kepada Anda, di sini hanya lebih banyak, tidak kurang. Bagaimana menurut Anda? Jalan. Bapak Gu, aku juga tahu tempat yang lumayan bagus untuk berdansa. Bagaimana kalau? Bapak Gu, aku tahu ada sebuah restoran yang semua menunya adalah sup. Bagaimana kalau kita makan dulu baru nari? Semua menunya sup? Kalau habis makan, bukankah perut kita akan penuh barang palsu?
Aku harus coba rasanya. Nona Zhou, kalau begitu, aku tidak akan ikut. Kak, dia diam-diam mengejekmu barang palsu. Padahal dialah yang palsu. Tuan Muda Gu sepanjang malam menolak Nona Besar Zhou 2 kali. Si putri palsu ini cukup lihai juga. Di depan umum, dia berani merebut Tuan Muda Gu. Ini jelas-jelas tidak menganggap keluarga Zhou. Menurutku pernikahan ini diragukan. Apa-apaan ini? Mengatasnamakan anak di luar nikah keluarga kami. Zhou, dia berkeliling menipu orang. Banyak juga yang percaya padanya. Belakangan ini, Gu Shicheng membawanya menghadiri berbagai perjamuan. Orang-orang ini suka membeda-bedakan orang. Tampaknya mereka percaya padanya, tapi sebenarnya hanya ingin mengambil hati Gu Shicheng. Tidak masuk akal. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkannya terus-menerus merusak nama baik keluarga Zhou. Lama tidak bertemu, sifat ayah kok semakin pemarah. Sepertinya akhir-akhir ini hidupnya tidak lancar. Sepertinya akhir-akhir ini keadaanmu tidak berjalan mulus. Kamu datang ke sini? Untuk apa? Kamu tidak diterima di sini. Keluar! Aku pulang ke rumah yang sudah kutinggali selama 15 tahun. Ada masalah? Jangan lupa. Statusku sekarang adalah putri tertua keluarga Zhou. Pelayan keluarga Zhou sekarang semakin tidak tahu aturan. Sang putri sudah pulang, tapi tidak ada yang menuangkan secangkir teh. Putri macam apa kamu ini? Anak dari sepasang sampah masyarakat, berani-beraninya datang ke keluarga Zhou untuk bertingkah laku semaumu. Benar-benar mirip dengan orang tuamu yang tak tahu malu. Kamu. Orang tuaku mungkin buruk, tapi setidaknya punya anak laki-laki dan perempuan. Ada aku yang merawat mereka di hari tua. Tidak sepertimu. Sejak lahir sudah membunuh ibumu sendiri. Kamu pikir kenapa ayahmu selama bertahun-tahun selalu menitipkanmu ke Li Zaudi? Bukannya karena dia tidak mau melihat si pembawa sial sepertimu? Kamu. Cukup. Urusan keluarga Zhou. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Beberapa waktu lalu kamu sudah cukup menarik perhatian. Sekarang datang ke keluarga Zhou. Sebenarnya apa maumu? Aku datang hari ini memang ada urusan bisnis yang ingin kubicarakan dengan kalian. Tidak ada ikatan apapun di antara kita, jadi tidak akan ada bisnis yang bisa dibicarakan. Lebih baik kamu cari orang lain. Benar, bisnismu kami tidak berani terima. Jangan bicara terlalu cepat. Situasi sekarang juga sudah kalian lihat, Tuan Muda Gu menyukaiku. Mimpi kalian tentang pernikahan antara keluarga Zhou dan Gu sepertinya akan pupus. Kamu punya cara yang bagus? Benar. Aku memang punya cara yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu orang terkaya Zhou mengakuiku sebagai anak haram keluarga Zhou. Biarkan aku, sebagai putri orang terkaya, menggantikan Li Zaudi untuk menikah dengan Tuan Muda Gu. Dengan begitu, kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana menurut kalian? Kamu bilang apa? Kamu sebelumnya menyamar sebagai kakakku dan menikmati kemewahan di keluarga Zhou selama 15 tahun. Sekarang identitasmu terbongkar, masih saja ingin menggantikan kakakku untuk menikah dengan keluarga Gu. Orang itu tidak bisa, setidaknya tidak boleh seberani ini. Adikku yang bodoh ini, bukan karena kakak meremehkanmu. Kamu masih belum mengerti? Keluarga Zhou ini belum giliranmu untuk menentukan. Kamu ingin ayahku mengakui anak haram sepertimu. Itu sama saja dengan menampar wajah ibuku, menginjak-injak cinta kasih seumur hidup, dan kesetiaan orang tuaku. Membuat ibuku di alam baka tidak tenang selamanya. Aku tidak akan setuju. Ayahku juga tidak akan setuju. Kamu, lupakan saja niatmu itu. Orangnya sudah mati bertahun-tahun, masih peduli apa muka? Hidup, baru yang paling penting. Alasan orang terkaya bisa menjadi orang terkaya. Pasti karena memiliki pikiran bisnis dan visi strategis yang luar biasa. Perhitungan ini mana yang lebih menguntungkan? Saya yakin Bapak pasti sudah tahu jawabannya. Kamu tidak perlu berkata-kata lagi. Masalah ini tidak bisa ditawar. Wei Guang, benar. Aku tidak akan membiarkan istriku setelah meninggal masih jadi bahan gunjingan orang. Ayah.
Belakangan ini, bisnis grup kita lancar, kan? Apa maksudmu? Direktur, banyak lini bisnis grup rantai dananya putus. Kalau tidak segera ditemukan solusi, mungkin fondasinya akan goyah. Apa? Ternyata si orang terkaya Zhou hanya gelarnya yang terdengar hebat. Sebenarnya sudah lama hanya tinggal nama, kosong dan tidak berguna. Ayah, perusahaan ada masalah sebesar ini? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Memberitahu kalian. Juga tidak ada solusi yang lebih baik. Malah akan membuat kalian semakin khawatir. Wei Guang, ayah tahu maksudmu. Tapi ada satu hal. Yang dia katakan itu benar. Orang yang masih hidup memang yang paling penting. Ayah minta maaf pada kalian. Terutama pada ibu. Ayah, mau apa? Saya setuju dengan saranmu. Sebentar. Saya akan menyuruh sekretaris mengumumkan. Mengakui secara terbuka. Kamu adalah putri saya, Zhou Mingyuan. Saya juga akan sesuai permintaanmu. Membiarkanmu sebagai putri keluarga Zhou, menikah dengan keluarga Gu. Tapi, kamu harus meyakinkan tuan muda Gu, membuatnya membantu keluarga Zhou. Melewati masa sulit. Ayah, baiklah. Sepakat? Di rumah nanti, siapkan teh yang saya suka minum. Saya akan sering datang melihat. Oh ya, saya dengar dari ibu saya lebih tua beberapa jam darimu. Nanti, saya akan menjadi putri sulung keluarga Zhou. Kalian berdua, nanti kalau bertemu saya, ingat panggil kakak. Kakak, ini waktunya untuk apa? Kamu masih punya waktu untuk main catur di sini? Apa yang terjadi? Kamu lihat sendiri. Ayah membeli halaman depan media-media besar, memuat berita pernikahan keluarga Zhou dan Gu, dan juga mengakui secara terbuka, putri Zhou Jiao ini, kakak, rumah kita hampir dicuri. Saya hampir mati gelisah. Kenapa kamu tidak gelisah sama sekali? Gelisah buat apa? Masa hanya duduk diam seperti ini, tidak melakukan apa-apa? Kamu benar. Saya tidak seharusnya main catur. Apa? Main catur bisa melatih karakter. Seharusnya kamu yang main. Lawan ini punya benteng dan meriam lengkap. Kamu hampir dikalahkan. Masih ada apa yang bagus untuk dimainkan? Ini. Adik bodoh. Sampai langkah terakhir. Siapa kalah, siapa menang? Belum tentu. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Belum tentu. Mereka sudah pergi ke toko gaun pengantin untuk mencoba gaun. Belum sampai tahap akhir kok. Toko gaun pengantin. Yuan, kamu di rumah saja yang manis, kakak mau keluar sebentar. Kamu mau pergi ngapain? Buat bikin mereka kesal. Ayah, ibu, bagaimana menurut kalian yang ini? Lumayan. Cuma kalau dilihat, agak terlihat norak, tidak cocok dengan status tuan muda Gu. Iya, Jiao, kamu sekarang kan tunangan tuan muda Gu, calon nyonya besar keluarga Gu. Yang begini, barang murahan yang dibuat asal-asalan, mana bisa cocok dengan statusmu? Menurutku, kita pilih saja yang paling mahal di toko ini. Yang ini saja. Cantik sekali, Jiao. Tentukan yang ini saja. Cepat telepon tuan muda Gu, suruh dia yang bayar. Iya. Ayah, ibu, yang ini terlalu norak tidak ya? Si Cheng nanti menganggapku matre tidak ya? Ayah ibu juga bukan mau memanfaatkan keluarga Gu. Yang paling penting tuan muda Gu hari ini mencoba gaun pengantin. Hal yang sangat penting begini, tidak mau menemanimu. Ayah ibu tidak ingin kamu diremehkan orang. Nanti kalau sudah masuk keluarga Gu, lagi-lagi diperlakukan tidak adil. Ini, anggap saja sebagai hukumannya. Iya. Kalau Jiao pakai gaun pengantin ini muncul di acara pernikahan, pasti kepala suku mereka mati iri hati. Setelah pernikahan selesai, kita cari alasan lagi untuk minta gaun ini dan jual. Lagi dapat uang banyak.
Zaudi, kenapa kamu di sini? Kamu tadi ngapain ketawa? Aku ketawa, akhirnya ada orang yang menggantikan aku menjadi target yang diisap darah oleh Li Yude dan istrinya. Zhou Jiao, kamu benar-benar menyedihkan. Li Zaudi, kamu si kecil, ngomong apa sih? Jangan coba-coba memecah belah di sini. Kami memperlakukan kamu seperti itu sebelumnya. Itu karena hidupmu memang rendah. Jiao mana mungkin sama seperti kamu. Dia adalah anak kami sendiri. Kami mencintai, menyayangi, dan memanjakan dia sampai tidak cukup waktu. Bagaimana mungkin kami mengisap darahnya? Benar, kami hanya tidak ingin Jiao diremehkan. Semua yang kami lakukan semua untuk kebaikan dia. Kamu sebagai orang tua. Anak perempuan menikah 1 sen mas kawin tidak mau memberi. Belum masuk pintu rumah sudah menyuruh dia mengulurkan tangan ke keluarga suami meminta gaun pengantin dengan harga mahal. Dan bilang itu untuk kebaikan dia. Takut dia diremehkan oleh keluarga suami. Zhou Jiao, kamu tidak mungkin benar-benar bodoh percaya omongan mereka ini, kan? Li Zaudi, kamu jangan coba-coba memecah belah hubungan aku dan orang tua aku. Orang tua aku sangat mencintai aku. Hanya kurang memikirkan secara menyeluruh saja. Kan, orang tua? Tentu. Mereka mencintai kamu untuk menjaga kehidupan mewah. Mereka tidak segan menjual minuman dan tersenyum. Kamu berusaha keras masuk ke keluarga Gu. Mereka juga ikut menikmati. Mereka? Apa yang mereka pernah lakukan untuk kamu? Mereka tidak memberikan apa-apa. Dengan bibir atas dan bawah bergerak bilang mencintai kamu. Cinta ini terlalu murah. Jiao, kamu jangan dengar omongan si kecil ini. Orang tua mana mungkin tidak menyiapkan mas kawin untuk kamu? Tadi menyuruh kamu telepon yang Master Gu. Hanya untuk menguji ketulusannya. Orang tua sudah diskusi, bagaimanapun jawabannya. Gaun pengantin ini orang tua belikan untuk kamu. Orang tua akan mengirim kamu menikah dengan megah. Benarkah? Orang tua kamu benar-benar baik kepada aku. Halo. Totalnya Rp3.880.000. Li Zaudi, jangan senang dulu. Cuma 3.880.000 untuk sisa hidupku. Hidup enak, worth it banget. Iya. Tunggu aja Jiao nikah sama Yung Master Gu. Uang ini bakal segera dibalikin 1.000, bahkan 1.000.000 kali lipat. Uang ini, keluarinnya benar-benar worth it. Li Zaudi, kamu ngomong apa lagi sama orang tuaku? Nggak ngomong apa-apa. Cuma mikir aja, ada orang buat nempel erat sama keluarga Gu, bener-bener ngeluarin modal gede. Gaun pengantin 3.800.000, dibeli tanpa mikir 2 kali. Ayah, ibu, kebaikan kalian padaku, aku ingat semuanya di hati. Tenang aja, aku sekarang udah punya Zhou Mingyuan dan Gu Xicheng, 2 merek besar. Proyek investasinya, penghasilan per hari bisa sampai puluhan juta, meski nggak ngandelin Young Master. Dengan cepat, kita sendiri bisa jadi keluarga kaya baru. Nggak kayak orang-orang tertentu. Selalu cuma jadi parasit yang nempel di ayahnya yang konglomerat. Wah, itu benar-benar menginspirasi dan mengharukannya. Kalau gitu, aku doain kalian cepat-cepat kaya raya. Li Yude, Wang Cuihua, uang buat beli gaun pengantin, pasti tabungan. Seluruh kalian, kan? Aku nggak sabar pengen lihat. Di hari pernikahan nanti, semua mimpi indah kalian hancur berantakan. Anak sendiri yang nikah. Kok Li Yude sama istrinya harus manggil kita-kita? Waktu pesta masuk kuliah kemarin, ikut dia, malah malu-maluin banget. Aku pulang, dihujat habis-habisan. Oh ya, ayo pergi. Makan minum yang enak ya. Kepala suku datang. Kepala suku, Anda datang. Kepala suku. Warga sekalian, mari saya perkenalkan. Ini putri kandung saya, Li Jiao. Jiao, coba sapa para Pak De dan Om. Halo, Pak De, Om. Semua yang datang hari ini adalah orang-orang penting. Memang sih, siapa suruh anak saya? Jiao suaminya adalah putra mahkota dari ibu kota, status dan kedudukannya sungguh sangat tinggi. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan hari ini mohon dimaklumi ya. Dimaklumi. Wah, putra mahkota, ibu kota, ternyata adalah menantu kalian. Lauli kalian berdua hebat sekali. Lauli, apanya harusnya Kak Li?
Kalau nanti sudah sukses, jangan lupa sama kami warga desa. Saya juga baru pertama kali menghadiri pernikahan semegah ini. Lihat gaun pengantin yang dipakai Jiao Jiao ini, cantik sekali ya. Pasti mahal. Tentu saja permata di gaun pengantin ini semuanya asli. Gaun pengantin ini saja harganya 4 juta rupiah. Tapi itu cuma recehan saya dan suami saya yang belikan untuk Jiao Jiao sebagai tanda kasih sayang saja. Apa? Gaun pengantin ini, kalian yang beli untuk Jiao Jiao. Memang harusnya Jiao Jiao kalau mengandalkan Zaudi si perempuan itu Lauli. Kapan kamu baru bisa hidup enak? Iya. Kak Li, acara pernikahannya sebentar lagi dimulai kok. Mempelai prianya belum kelihatan. Ada urusan yang menahannya, seharusnya sebentar lagi sampai. Iya, sebentar lagi sampai. Datang. Datang. Ini bukan Zaudi. Ada apa ini, Pak Li, hari ini? Anak perempuan yang mana yang menikah? Lihat. Jiao Jiao pakai gaun pengantin. Pengantin pria menggandeng Zaudi. Ini apa maksudnya? Iya. Si Cheng. Li Zaudi, apa maksudmu? Hari ini adalah hari bahagia pernikahan aku dan si Cheng. Kamu mau apa? Dasar kau, anak kurang ajar. Tuan muda Gu sudah memilih Jiao Jiao di depan umum. Kamu masih di sini ngotot-ngotot mau apa? Kamu benar-benar tak tahu malu. Menantu, cepat katakan sesuatu. Kalau kamu membatalkan pernikahan saat ini, yang akan dipermalukan adalah muka keluarga Zhou dan Gu. Meskipun kamu adalah tuan muda, mungkin tidak akan berakhir baik. Batalkan pernikahan? Tidak ada pernikahan. Mana ada yang namanya batal menikah? Bagus sekali kau, si Gu. Kamu tidak mau mengakui janjimu, ya? Aku harus mengakui janji apa? Aku cuma bilang asal saja mau menikahinya, itu saja. Perkataan seperti ini sudah kukatakan ke ratusan perempuan. Hanya dia, Li Jiao Jiao, yang menganggapnya serius. Ini bukan salahku. Lagi pula, dari mengirim undangan, memilih gaun pengantin, mengadakan pesta pernikahan, semua ini kalian yang lakukan sendiri. Aku tidak pernah memberikan setengah janji pun. Bahkan tamu yang hadir hari ini tidak ada satupun yang dari keluarga Gu. Bukan begitu? Kamu. Gu Shicheng. Jangan lupa janji kita. Perkawinan keluarga Gu dengan keluarga Zhou tidak pernah mengincar uang. Janjimu yang receh itu, simpan saja sendiri untuk dikasih ke pengemis. Kamu? Li Zaudi, aku tidak peduli caramu apa, membujuk Gu Shicheng sampai mau membatalkan pernikahan. Tapi aku ingatkan kamu, kalau pernikahan hari ini gagal, tanpa dukungan dana dari grup Gu, perusahaan Zhou kalian pasti bangkrut. Aku tidak tahu perusahaan Zhou kami kapan sampai terpuruk harus menjual anak perempuan untuk dapat uang. Kalian berkomplot main sandiwara menipuku. Perusahaan Zhou sama sekali tidak mengalami krisis keuangan. Kalau begitu, Gu Shicheng. Jadi, Gu Shicheng bersedia bekerja sama dengan saya. Juga palsu. Benar. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku akan mendatangi Gu Shicheng lebih awal dan bekerja sama dengannya untuk menipu aku. Karena dari awal Gu Shicheng sudah orang saya. Bagaimana mungkin? Kamu dan dia sebelumnya jelas belum pernah bertemu. Bagaimana kamu tahu? Kami sebelumnya tidak kenal. Kamu dan aku, setelah identitas kita kembali. Aku kuliah di luar negeri, aku dan Gu Shicheng kenal saat itu. Orang tua angkatmu terlalu kejam, Wei Guang. Tenang saja. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Terima kasih. Aku juga akan membantu kamu. Kamu dan dia sudah kenal sejak lama. Jadi semua yang terjadi setelah ini sudah kamu rencanakan sejak awal. Benar? Jangan banyak bicara dengan dia. Ayo kita pergi. Kalau kamu memang ingin mati, jangan salahkan aku. Halo, Zhou Jiao Jiao belum mati. Lanjutkan rencana berikutnya. Tuan muda, apakah wanita itu benar-benar akan datang? Aku sudah menyuruh orang untuk memberitahukan jadwalku padanya lebih awal.
Dia sekarang sudah kehabisan akal, hanya bisa bertaruh habis-habisan. Dia datang. Ada apa? Tuan muda, ada yang menghadang mobil. Ini adalah putri saya, Wei Guang. Nona Wei Guang langsung terkenal setelah satu pertempuran. Sekarang bertemu langsung, ternyata reputasinya memang tidak berlebihan. Itu cuma masalah lama. Bapak Gu, maafkan kelucuan saya. Orangnya sudah kubawa untukmu. Nanti mainkan peranmu dengan baik. Tunggu saja. Nona besar Zhou, saya tidak akan menemani lagi. Pemburu sejati. Sering kali muncul dalam bentuk mangsa. Li Jiao, kau kira kaulah pemburu yang mengendalikan segalanya? Tapi kau tidak tahu. Kau sudah lama jatuh ke dalam jebakan yang kami rancang khusus untukmu. Sudah kubilang, keluarga kaya raya, tuan muda keluarga Gu yang terhormat, mana mungkin orang yang terlalu romantis, mengabaikan putri pewaris tahta orang terkaya yang sah, malah mau menikahi gadis liar yang entah dari mana. Gadis liar? Bukankah dia mengklaim di luar sebagai anak haram Pak Zhou, orang terkaya itu? Anak haram apa? Waktu pesta kelulusan kamu tidak datang. Dia cuma penipu, meniru identitas putri orang terkaya, menikmati kemewahan selama 15 tahun. Aku kira Lauli itu sangat pintar. Tapi ternyata dia seperti orang bodoh. Dia dipermainkan begitu mudah. 2 kali dia dipermainkan. Aku tidak berani mengatakan sebelumnya. Aku paling tidak suka sikap orang kecil yang sombong, pura-pura mati, mencuri, dan mengganti anak. Semua dilakukan. Sekarang, dia lagi menjual anak perempuan untuk kehidupan mewah. Dia benar-benar jahat. Benar. Mereka bilang sebelumnya, gaun pengantin itu harganya 4 juta. Kalau tidak dibayar celana dalam pun, tidak akan tersisa. Dasar bodoh, dibohongi tapi tidak tahu. Sudah, jangan berkelahi lagi. Sudah begini, cepat pikirkan apa yang harus dilakukan. Li Zaudi, kamu pikir Gu Shicheng yang biasa saja bisa mengalahkan aku? Jangan lupa, aku mendekati dia tidak hanya untuk gelar nyonya muda Gu yang kosong. Aku tahu. Kamu pernah bilang ke aku ambisi besar kamu. Tidak ingin seperti aku menjadi tanaman parasit. Selama ini kamu menggunakan status putri orang terkaya dan status calon nyonya keluarga Gu. Menanamkan banyak proyek, kamu ingin berkembang dan kuat, mencapai kejayaan lagi. Menjadi keluarga kaya sendiri, benar kan? Benar. Bahkan jika tidak menikah, aku sekarang punya kekuasaan dan uang. Luna, kamu datang tepat waktu. Cepat katakan ke mereka. Di rekening kita sekarang berapa banyak uang? Di rekening kamu sekarang berhutang 800 juta. Dengar tidak? 800 juta. Tepat 800 juta kalian ini. 8 generasi tidak bisa menghasilkan 800 juta. Masih berani bicara dingin di sini. Kenapa kalian melihat dengan tatapan seperti ini? Mereka sampai 8 keturunan. Bisa nggak dapat untung 800 juta? Aku nggak tahu. Tapi, seharusnya nggak bakal rugi 800 juta. Apa yang kamu omongin? Rugi apa? Kamu bilang apa? Hutang 800 juta? Betul. Ini nggak mungkin. Kamu pasti bohongin aku, kan? Cepat bilang. Kamu bohongin aku, kan? Ini nggak mungkin. Proyek yang dulu itu? Walaupun Gu Shicheng yang bohongin aku, tapi kan jelas-jelas kamu yang bilang ke aku, pasti untung, nggak bakal rugi. Orang tua angkatmu keterlaluan banget. Wei Guang, tenang saja. Nanti pasti ku balas dendam untukmu. Terima kasih. Aku juga bantu kamu. Kamu sekutu sama dia? Iya. Ayo minum, 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 minum. Kalian tahu nggak, siapa yang ada di depan kalian ini? Ini kan putri Tuan Zhou si Taipan terkenal itu. Bohong kali. Putri seorang Taipan terhormat mana mungkin datang ke klub buat temani minum.
Dia memang putri Tuan Zhou si Taipan, cuma palsu aja. Sekarang udah diusir dari rumah. Kamu tahu dulu dia sombongnya kayak gimana? Dia nggak mau lihat orang. Suatu kali aku mau ketemu Tuan Zhou si Taipan, dia cuma bilang, "Ayahku, bukan sembarang orang bisa ketemu." Dia biarin aku nunggu di tengah hujan selama 3 jam. Ayo minum. Hari ini minum sama aku. Ayo semua, maju. Minum buat aku. Kamu kan sombong? Kamu kan nggak nganggap aku? Hari ini akan kutunjukkan padamu. Orang sembarangan yang kamu anggap remeh juga nggak gampang ditindas. Minum. Ayo minum. Ayo minum. Minum. Minum buat aku. Minum. Kenapa nggak minum? Ayo minum. Aku nggak butuh rasa kasihanmu. Cuma orang lemah yang bakal ngira sehelai sapu tangan itu tandanya kasihan. Cuma kalau lu beneran kuat, baru bisa mengabaikan tatapan yang penuh kasihan atau cuma mau nonton kejadian. Bayar utang, ditunda-tunda terus. Besok ditunda lusa. Kapan mau bayar? Nggak punya duit ngapain minjam? Cepat bayar sekarang. Bayar nggak? Jangan pura-pura. Kembaliin duitnya. Kalau hari ini nggak bayar, lu bakal ku beri pelajaran. Kembaliin duitku? Bayar utang. Bayar utang. Ngomong dong. Bayar nggak? Bayar. Gue suruh lu bayar. Cepat lari. Halo, Wei Guang. Li Jiao, demi nafkahin orang tuanya, numpuk utang rentenir yang besar, sekarang dia terpaksa mau loncat gedung. Oke. Si tokoh utama cerita gratisanku. Bukannya hari ini hari lu balas dendam dan unjuk gigi. Kok ada waktu cari aku? Zhou Jiao nggak mati. Kita lanjutin rencana selanjutnya. Oke. Jiao, proyek yang kita tanam bareng kemarin. Proyek yang dijamin untung, ada kabar baru nih. Ketemuan di tempat biasa ya. Beneran? Oke. Aku langsung ke sana. Siap. Nunggu ya. Dia udah tanda tangan. Kali ini, dia udah nggak mungkin bangkit lagi. Semua ini palsu. Sahabat apaan? Sama-sama menderita apaan? Semuanya cuma bohong buat aku. Semua ini palsu belaka. Sahabat baik apa? Sama-sama menderita apa? Semuanya cuma bohong buat aku. Pangsitnya sudah matang. Ada yang ngasih cuka. Saat mengantuk ada yang kasih bantal. Bangkrut, ada yang kasih proyek yang pasti untung langsung ke tanganmu. Kamu benar-benar pikir di dunia ini ada hal sebaik itu? Sebenarnya hal ini coba ditanya-tanya sedikit langsung ketahuan. Yang dibungkus di dalam racun yang dibungkus madu. Tapi kamu enggak.
Memang anaknya Li Yude. Persis sama. Menganggap semua orang bodoh. Menganggap seluruh dunia. Cuma kamu yang pintar. Li Zaudi, kamu ini perempuan. Dulu aku seharusnya langsung mencekikmu sampai mati. Silahkan kutuk aku sesukamu. Di paruh hidupku bertemu kalian adalah nasib sialku. Sayangnya, aku tidak seharusnya mati. Mulai sekarang, aku tetap putri orang terkaya. Dan kalian? Uang di kantong kalian kalau digabung mungkin nggak cukup buat bayar pesta hari ini. Dulu di toko gaun pengantin, kamu sengaja memancing emas orang tuaku sampai habiskan semua tabungan untuk beli gaun pengantin ini. Betul, aku tahu. Selama ini kamu terus membantu mereka. Cuma untuk menjatuhkanmu. Dengan tabungan yang mereka punya, juga cukup buat kamu hidup tenang di sisa hidupmu. Hari itu, aku cuma ngomong asal aja. Nggak nyangka, mereka gampang banget dipancing. Demi memegang erat kaki besi-mu ini. Ternyata benar-benar begitu mudahnya habiskan uang. Kamu benar-benar jahat. Tidak. Tidak. Aku masih punya uang. Kepala suku. Kepala suku. Dulu kamu bilang rumah tua kami kena gusur. Uang gusurannya itu. Apa semua diambil sama Li Zaudi? Ya, tahun itu kamu pura-pura mati, dia langsung manfaatkan kesempatan. Ganti nama pemilik. Jadi uang gusuran setelahnya. Semua jatuh ke tangannya. Li Zaudi, kamu nggak seharusnya merasa itu aku yang benar. Rumah tua itu kan warisan leluhur keluarga Li kami. Cepat. Uang gusurannya keluarkan semua buat aku. Cepat kasih uangnya. Betul, cepat bayar utangmu. Kamu bilang uang ganti rugi pembongkaran itu sudah aku berikan ke Li Jiao. Aku? Kapan kamu memberikannya padaku? Ayah? Ibu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin dia memberiku uang? Li Zaudi, jangan coba-coba mengacau di sini. Kamu saja membenci Jiao. Mana mungkin mau memberinya uang? Jangan mengulur-ulur waktu. Cepat bayar. Aku memang tidak akan memberimu uang dengan sukarela. Tapi kalau untuk menjerumuskanmu? Maksudmu apa? Jiao, proyek yang kubicarakan waktu itu, gimana? Sudah dipikirkan? Aku tidak berniat ikut investasi. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Bukan. Tentu saja bukan. Cuma aku jujur saja ya, tangan. Sama sekali tidak ada uang sisa. Benar-benar tidak berani mengambil risiko ini. Oh, begitu rupanya. Kalau gitu, untuk kali ini jangan investasi dulu. Tidak. Aku sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan yang pasti untung ini. Luna, gimana kalau kamu pinjamkan aku sedikit uang? Baiklah. Mau gimana lagi? Kamu kan sahabatku. Ini uangnya. Kalau untung, jadi milikmu. Kalau rugi, tanggung jawabku. Terima kasih, Luna. Maksudmu, uang percobaan yang kamu pinjamkan dulu itu adalah uang ganti rugi Li Zaudi? Benar. Kalau bukan karena uang itu sebagai umpan, mana mungkin kamu terjebak dalam jebakan yang dibuat khusus untukmu? Kalau bukan karena uang itu, umpannya, mana mungkin kau terjebak dalam jebakan yang dibuat khusus untukmu? Sayang, kau baik-baik saja. Hancur. Semuanya hancur. Dasar pemboros, pembawa sial. Pergi. Sejak bertemu denganmu, tidak ada satupun hal yang berjalan lancar. Dulu seharusnya aku tidak lalu kan mengirimmu ke keluarga terkaya untuk hidup enak. Seharusnya aku langsung mencekikmu sampai mati. Dulu ingin mencekik aku, sekarang ingin mencekik Li Jiao. Bukankah semua tragedi kita adalah ulahmu? Dulu kau menukar Li Jiao ke keluarga Zhou kami. Benarkah untuk memberinya kehidupan yang baik? Atau agar kalian bisa hidup enak di kemudian hari? Kalian sendiri yang tahu jawabannya. Bukankah aku sudah mengembalikan status putri keluarga terkaya kepadamu? Mengapa masih harus menghabisi aku? Mengapa? Karena dosa yang kalian perbuat. Tidak hanya sampai di situ. Status bisa dikembalikan kepadaku. Lalu nyawa ibuku? Apa yang bisa kalian kembalikan untukku? Apa? Istri orang terkaya bukan meninggal karena kecelakaan?
Bagaimana bisa terkait dengan mereka? Lihat Nona Zhou, dengan keyakinannya yang kuat, di dalamnya pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Wei Guang, apa kau keliru? Ibumu meninggal karena kecelakaan tidak lama setelah melahirkan Yuan. Apa hubungannya dengan Li Jiao? Kematian ibuku. Sama sekali bukan kecelakaan. Ibu Zhou, kondisi Anda cukup stabil. Asal minum obat tepat waktu setiap hari, tidak akan mengganggu kehidupan normal. Pemeriksaan yang kuminta bantu lakukan untuk Jiao dan Yuan, hasilnya sudah keluar belum? Penyakitku ini adalah penyakit keturunan keluarga. Hanya menurun ke perempuan, tidak ke laki-laki. Aku dan ibuku pertama kali menunjukkan gejala pada usia Jiao sekarang. Hasilnya sudah keluar. Yuan, semua normal. Tapi Nona Jiao. Jiao, kenapa? Hasilnya tidak bagus? Lebih parah dari saya? Tidak, justru sebaliknya. Nona Jiao sangat sehat. Dari segi genetik, dia tidak mewarisi penyakit keluarga ibu. Tidak mewarisi? Bagaimana mungkin? Meski tidak menutup kemungkinan ada mutasi genetik 1 dari 10.000, dari sudut pandang profesional saya sarankan ibu membawa Nona Jiao untuk tes DNA. Ibu Zhou, saya permisi dulu. Ibu, artis favorit saya mau mengadakan konser. Bisa nggak? Ibu kasih saya uang jajan lagi? Jiao, bulan ini kamu sudah minta uang 3 kali. Kamu setiap bulan dapat uang jajan 200.000. Masa? Sudah habis semua? Saya sangat suka artis itu. Tanpa sadar jadi kebanyakan belanja. Ibu, saya janji ini terakhir kalinya. Nyonya, Dr. Fang tadi mengantar dokumen. Dia berpesan harus diserahkan langsung ke Nyonya. Jiao di mana? Saya baru lihat dia ke taman belakang. Akhir-akhir ini dia sering ke sana. Nyonya, hari ini obatnya belum diminum. Nyonya, obat Nyonya belum diminum. Kalian jangan datang dulu beberapa hari ini. Ibu saya lagi ketat jagain. Apa ibumu, orang tua kandungmu di sini? Betul. Kalau dulu aku tidak menukarmu ke keluarga orang terkaya itu, kamu bisa hidup enak seperti sekarang. Jangan coba-coba ninggalin orang tuamu. Jangan berpikir untuk meninggalkan orang tuamu. Masa sih? Wanita itu dingin setiap hari, padahal keluarganya kaya raya. Minta uang sedikit saja darinya susahnya minta ampun, aku sudah muak. Uangnya dapat tidak? Bulan ini untuk terakhir kalinya. Jiao, kau memang anak yang baik bagi orang tuamu. Jiao. Mama. Siapa mereka? Mereka cari apa? Ma, kamu, kenapa kamu di sini? Aku tanya. Mereka. Itu siapa? Aku. Kamu panggil mereka papa, mama. Kamu anak mereka? Aku. Anakku di mana? Anakku di mana? Bicara. Aku. Kalau kamu tidak mau bicara sekarang, nanti tunggu papamu pulang. Kamu sendiri yang jelaskan padanya. Dia sudah tahu tentang urusan kita. Jangan biarkan dia pergi. Kalau tidak, rencanaku selama belasan tahun ini akan gagal. Dia punya penyakit keturunan. Kalau tidak minum obat, dia akan pingsan. Jadi aku tidak perlu repot.
dan tidak akan meninggalkan jejak. Ini memang suratan takdir. Cepat periksa. Coba lihat, cepat pergi. Jiao. Tolong Mama. Kalau kamu hidup, aku dan orang tuaku pasti mati. Hidup enakku juga akan berakhir. Jadi, Mama tersayang, tenanglah dalam perjalananmu. Percayalah, aku akan menjalankan peran sebagai putri keluarga Zhou dengan baik. Nyonya, Anda di mana? Papa, Mama, cepat pergi, cepat. Aduh, hari ini obatnya belum diminum. Bikin panik saja. Nona, kamu lihat Nyonya tidak? Sepertinya Mama ke arah sana. Bikin panik. Kalian demi mempertahankan hidup enak kalian, tega membunuh ibu yang telah membesarkanmu selama belasan tahun. Kau bilang, haruskah aku membasmi kalian sampai tuntas? Ternyata kau yang membunuhnya. Dia sudah membesarkanmu selama 15 tahun. Setetes susu, sesuap nasi, dia yang menyuapimu sampai besar. Bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu keji? Masa aku yang disalahkan membunuhnya? Kalian punya bukti? Aku tidak percaya kalian bisa mengeluarkan rekaman CCTV dari belasan tahun lalu. Bawa dia masuk. Kenapa kamu? Bukannya kamu sudah pulang ke kampung halaman bersama anak-anakmu? Ternyata kamu masih mengenalnya. Betul, dia adalah pembantu di keluarga kami, Zhou, bertahun-tahun yang lalu, sebelum ibu meninggal. Jangan kira dengan membawa seorang nenek-nenek sembarangan lalu bisa menjeratku. Kalau begitu, lihatlah, apa ini? Bukankah ini hari ibu kalian meninggal dulu? Benar. Mbak Zhang, ceritakan pada semua orang, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Sebelum Nyonya meninggal, beliau melihat dokumen ini, lalu bilang mau cari Nona di taman. Kemudian aku di taman bertemu dengan Nona, tapi Nona pura-pura tidak bertemu dengan Nyonya. Kami akhirnya menemukan Nyonya di taman. Saat itu aku tidak berani menduga-duga, mengira itu kebetulan. Sampai tiba-tiba aku ingat laporan ini. Setelah melihat dokumen itu, kau tahu. Ibuku tahu bahwa Zhou Jiao bukan anak kandungnya. Jadi ingin menemui dia untuk konfrontasi. Hasilnya, Zhou Jiao tidak hanya bilang tidak bertemu ibu, tapi juga menyesatkan arah pencarianmu terhadap ibu, menyebabkan ibuku kehilangan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Benar, aku yang membunuhnya. Kalau aku tidak membunuhnya, masa harus menunggu dia menjemputmu pulang? Lalu aku harus kembali hidup susah? Keluarga kamu sungguh tak punya hati. Liu De, kamu diduga melakukan perdagangan anak penganiayaan Zhou Jiao. Kamu diduga melakukan penganiayaan. Ikut kami. Jangan tangkap aku. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Lihatlah selama lebih dari 10 tahun ini hubungan ayah anak. Selamatkan aku. Semua dia. Semua dia yang memaksa aku melakukan ini. Tamparan ini. Aku menggantikan yang merawatmu ibu selama 15 tahun untuk menamparmu. Kamu si kecil yang manis. Berani-berani menumpahkan kotoran hanya ke kepala aku. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku. Sudahlah. Kamu semua tidak akan bisa lolos. Bawa mereka. Jangan bergerak. Li Zaudi, aku cekik kamu. Zaudi, aku mohon kamu bebaskan kami. Kami setidaknya merawatmu selama 15 tahun. Kami juga saat kecil merawat ayah dan ibu kamu. Bebaskan kami. Kalau bukan karena kamu, paruh pertama hidupku, bagaimana bisa berada dalam pemukulan dan ketakutan yang terus-menerus? Aku akan memiliki ayah dan ibu yang mencintai aku. Juga akan memiliki nama sendiri dan bukan Zaudi. Buka pintu. Aku kembalikan gaun pengantinmu, kamu kembalikan uangnya ke aku. Aku masih ada anak yang harus dirawat. Buka pintu. Ada apa toko besar menganiaya pelanggan? Kamu tahu, apa itu keluarga Zhou ibu kandung dari putri palsu itu?
Sebelumnya untuk mendekati keluargaku. Memukul wajah sampai bengkak untuk tampak gemuk. Membeli dengan 4 juta untuk gaun pengantin ini. Tapi baru tahu pada hari pernikahan. Semua ini sebenarnya hanya balas dendam dari putri sejati. Ah, merugikan orang lain dan diri sendiri, ini semua karma. Kembalikan uangnya ke aku mohon kamu, aku sudah bawa kembali gaun pengantinmu. Si kecil. Yao Zong. Ibu hanya punya anak ini tersisa. Yao Zong. Yao Zong. Ibu, aku ingin seperti belalang kecil, melompat tinggi-tinggi. Yay, aku punya belalang kecil. Aku punya belalang kecil. Kamu bilang dia benar-benar tidak melihat. Wang Cuihua ditabrak mobil. Aku tidak tahu. Tetapi aku tahu. Ini adalah mereka balasan karena banyak berbuat tidak benar. Wei Guang. Jangan dipikirkan. Semuanya sudah berakhir. Ya, Yuan. Persiapkan diri. Aku akan mengantar kamu ke universitas untuk registrasi. Ya,